Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian pagi di saat ini. Untuk perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas hidup yang Engkau anugerahkan bagi kami di pagi hari ini. Kami hendak mengisi kehidupan ini di dalam terang firman-Mu. Roh Kudus, mampukanlah kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga firman-Mu meneguhkan iman dan menuntun kami untuk menjalani hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai 20. Kitab Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai 20, demikianlah firman Tuhan. Bersyukur kepada Allah karena kebaikan-Nya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi, ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan manna yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu, karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, janganlah engkau tinggi hati, sebab engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas, serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan manna yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau, hanya untuk berbuat baik kepadamu pada akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain,
beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa, seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu. Kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Amin. Jangan lupakan kebaikannya. Jangan lupakan kebaikannya. Itulah tema perenungan kita di pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, beberapa orang sebelum makmur memperlihatkan hidup rohani yang baik, tekun berdoa, dan suka mengulurkan tangan membantu orang lain. Namun keadaan berubah setelah hidup makmur. Tidak pernah merasa puas dengan apa yang dimiliki, tinggi hati, hingga tidak peduli dengan sesama. Hidup dengan orientasi harta membuatnya lupa bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, sebelum bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian, Tuhan membawa mereka melalui perjalanan padang gurun untuk menguji apa yang ada dalam hati mereka. Tuhan merendahkan hati mereka, membiarkannya lapar dan memberi makan manna untuk membuatnya mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Tuhan berfirman bahwa negeri yang akan diberikan kepada mereka itu adalah suatu negeri yang melimpah hasil buminya. Di negeri itu mereka akan makmur, mereka akan makan dan akan kenyang. Namun keadaan itu dapat membuat mereka melupakan Tuhan. Karena itu sejak awal Tuhan sudah memperingatkan bahwa apabila mereka mengandalkan kekuatan mereka dan melupakan bahwa Tuhanlah yang memberi kekayaan kepada mereka, maka mereka akan binasa, seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapan mereka. Saudara-saudara, kemakmuran dapat menjadi penunjang hidup sejahtera, namun juga dapat menjadi sumber ketidaksejahteraan, bahkan bisa menjadi malapetaka. Tentu, masalahnya bukan terletak pada harta atau materi, melainkan terutama pada cara setiap orang mempergunakannya. Kemakmuran adalah berkat Tuhan bila ditempuh dengan jalan benar, yakni dengan tetap mengingat Tuhan pada setiap karya jerih dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Sesungguhnya ya Tuhan, kami tidak layak di hadapan-Mu, karena kami menyadari akan segala dosa-dosa dan kekurangan kami. Namun kami bersyukur ya Tuhan, bahwa hanya oleh anugerah-Mu, Engkau memanggil dan memilih kami untuk menjadi umat pilihan-Mu. Dan Engkau selalu memberikan kepada kami apa yang kami perlukan, seturut dengan waktu dan pandangan-Mu bagi kami. Kami percaya Tuhan, pertolongan Tuhan yang menjadi andalan kami, sehingga kami sungguh-sungguh menjalani kehidupan ini, menjadi batu-batu hidup untuk pembangunan rohani, dan menjadi saksi dalam memberitakan penyelamatan Allah kepada dunia melalui Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk dunia. Kami mohon, biarlah dalam perjalanan kehidupan kami, dalam segala jerih juang kami tetap menyatakan ketaatan dan kesetiaan kami kepadamu. Bapa kami dalam sorga, teruslah Engkau menopang kami. Berkati jemaat-Mu dalam segala aktivitas, dalam segala tugas dan pekerjaan serta usaha. Kiranya senantiasa Engkau memberkati segenap anak-anak dan cucu-cucu kami, sehingga mereka terus dijaga, dipelihara, dan dilindungi oleh Allah. Kami berdoa Tuhan, bagi segenap orang tua kami yang berada dalam usia lanjut, kiranya Tuhan terus memberikan mereka sukacita di masa tua mereka. Jemaat-Mu yang menikmati pertambahan usia, dan juga ulang tahun pernikahan, sembuh dari sakit, naik pangkat, dan berkat-berkat Tuhan yang lain. Kami percaya Tuhan terus menyempurnakan sukacita mereka. Kami berdoa Tuhan bagi orang tua dan saudara-saudara kami yang saat ini sementara bergumul karena gangguan kesehatan, baik yang dirawat di rumah sakit, dirawat di rumah ataupun sementara berobat jalan. Tuhan, Engkau menguatkan iman dan pengharapan mereka, dan berikan mereka kesabaran untuk menjalani akan proses pengobatan ini.
sehingga ketika mereka pulih dari gangguan kesehatan yang saat ini mereka alami, mereka terus merasakan bahwa Tuhan yang selalu menjaga dan melindungi mereka. Kami berdoa bagi keluarga atau saudara-saudara kami yang bergumul karena duka cita atau segala persoalan-persoalan hidup yang dihadapi. Tuhan, tolonglah berikan mereka hikmat, karuniakan kesabaran untuk dapat melewati segala perkara hidup ini. Bapa di dalam sorga, para hamba-hambamu, baik itu majelis gereja, pengurus OIG, pengerja gereja, Tuhan kiranya memberikan hikmat dalam menata pelayanan yang terbaik di tengah-tengah lingkup pelayanan Jemaat Silo Campagaya. Kami pertaruhkan kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan, bahkan hidup yang masih Tuhan karuniakan, dan mohon ampun untuk segala dosa-dosa kami, dan sempurnakan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, demikianlah persekutuan kita di pagi hari ini melalui saat teduh pagi. Kita percaya Tuhan selalu memampukan kita, memberi kita semangat dalam menjalani hidup ini. Tetaplah menjaga kesehatan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.